Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Des Febriansyah 11 TKJ 2 akan memperkenalkan langkah-langkah coding Arduino. Langkah-langkah membuat coding Arduino. Pertama, download Arduino di CC Software. Scroll ke bawah, cari yang Hourly Build atau Update Windows. Just download. Coding atau kode program tahap 1 Waterform. Membuat deklarasi string device with untuk mendapatkan identitas device with yang kita cari di https GUID generation http guidgenerator.com. Kemudian klik generate some guide dan copy paste. Ini contohnya 2df0f692 b7ed4232 af58 9b4b 586 167b 4. Sebelumnya, string device ini digunakan sebagai identitas untuk device GUID. Device GUID-nya misalkan nama alat ini namanya SMK Pasundan 1. Kemudian membuat deklarasi device pin, membuat variabel dengan tipe data integer dengan nilai A0. Kemudian membuat void setup dan diberi deklarasi pin mode yang digunakan untuk input karena akan menambahkan nilai dari soil moisture. Setelah itu membuat deklarasi serial begin untuk menghubungkan berapa bautnya yang digunakan 115200. Kemudian kita membuat void loop untuk melakukan eksekusi yang berulang. Di dalam void loop kita membuat deklarasi data soil dengan tipe data integer. Untuk mendapatkannya kita menggunakan analog read, yaitu membaca sinyal analog pada device pin. Membuat serial print. Serial print ini digunakan untuk menampilkan teks ke serial monitor yang maka akan menampilkan berapa jumlah generator dari device GUID-nya yang kita buat di awal tadi. Setelah itu membuat delay selama 5 detik untuk satu eksekusi di loopnya. Jika sudah sampai sini, kita lanjut ke pengiriman RabbitMQ. Pertama kita masuk ke web GUID generator, kembali, kemudian klik generate some GUID dan dipilih copy to clipboard. Kemudian masuk kembali ke Arduino, kemudian di copy paste di deklarasi device GUID dengan tipe data string dan membuat deklarasi device pin dengan nilai D1 atau digital 1 dengan tipe data integer. Kemudian masuk ke void setup. Di dalam void setup membuat pin mode device pin, output yang berfungsi untuk output. Jadi D1 ini sebagai outputnya, kalau yang terjadi awal di serial monitor sebagai input, kalau yang sekarang sebagai outputnya. Kemudian membuat digital read device pin low yang berfungsi memberi tegangan di awal, jadi memberi nilai device pin itu 0. Kalau high, dia memberi tegangannya itu 5 volt, karena ini low maka dia akan memberi tegangan 0 volt. Kemudian membuat serial begin dengan nilai 115200. Kemudian membuat void loop, kembali di dalamnya terdapat serial print device ID dengan berfungsi untuk menampilkan serial. Untuk
ESP8266 Wi-Fi. Untuk mendownloadnya, kita masuk ke link download library ESP8266 terlebih dahulu. Untuk Node MCU, pilih yang GitHub, pilih kode, pilih download zip, kemudian download library untuk PubSub client, pilih yang GitHub, pilih kode, pilih download zip. PubSub client ini adalah kepanjangan dari publish, subscribe, dan client. Pada Arduino, pilih menu sketch dan pilih include library, klik add zip library. Arduino ini masih memproses library-nya karena library ESP ini agak besar sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Jika sudah menginclude semuanya, kita bisa memulai membuat kode program. Kemudian masuk ke Arduino, memanggil file library yang tadi di-download dengan cara include PubSub client, include ESP8266 Wi-Fi. Selanjutnya, ekstrak file yang PubSub client. Pada Arduino, pilih menu sketch dan pilih include library, klik add zip library, pilih PubSub client, kemudian membuat Wi-Fi SSID, Wi-Fi password, dan mkt host dengan cara menambahkan tipe data konstana karakter Wi-Fi SSID dengan bebas diberi nama apapun. Begitupun dengan Wi-Fi password. Untuk mkt host, masukkan nama hostnya rmq2.pptik.id. Kemudian kita lakukan tes dengan cara masukkan ke URL atau web Google, ketikan rmq2.pptik.id. Nanti akan masuk ke halaman dashboard RabbitMQ. Kemudian untuk setiap sekolah sudah diberikan username dan passwordnya. Setelah berhasil login pada virtual host, cari nama username yang diberikan untuk setiap sekolahnya. Tampilan awal masuk setelah login seperti ini. Ada beberapa quizzes yang akan kita gunakan nanti. Sensor dan akuator. Sensor ini digunakan untuk soil moisture dan akuator untuk water pump. Lalu untuk mencarinya, kita pindahkan ini ke virtual host sesuai dengan sekolahnya masing-masing. Kita masuk lagi ke Arduino-nya. Kemudian tambahkan konstanta karakter untuk mkt username dan isi dengan nama username sekolah. Tambahkan konstanta karakter mkt quiz-sensor, diberi nama sensor. Kita tambahkan tipe data string dengan variabel device guide generator pada device guide. Harus sama dengan generator pada tahap 1 atau yang awal atau yang pertama. Kemudian deklarasi kembali tipe data integer dengan variabel device pin yang bernilai A0. Disamakan dengan yang tahap 1 water pump yang berfungsi pada tahap ini untuk soil moisture-nya. Kemudian kita membuat Wi-Fi client, X-client, PubSub client, client ESP, client byte match. Match ini akan menggunakan bit sebanyak 6 bit. Membuat string match address dideklarasikan. Kemudian masuk ke void setup Wi-Fi dengan delay selama 10 millisecond. Kemudian memberi tampilan connecting to Wi-Fi SSID yang diberikan di awal. Wi-Fi begin yang akan dimasukkan ke dalam MCU. Apabila tidak connect, akan diberikan delay selama setengah detik, lalu akan menampilkan titik secara terus-menerus hingga dia connect. Apabila sudah connect, maka akan menampilkan Wi-Fi connect dan IP address. Jadi
Cara menampilkan IP address adalah menggunakan fungsi WiFi local IP. Di sini kita membuat print match address digunakan untuk menampilkan serial match address-nya. Kemudian membuat void callback. Pada bagian void callback kita membuat message sebanyak 5 buah dengan tipe data karakter. Serial print akan memberikan keterangan diterima di topik mana. Untuk for ini nilainya 0 pada awalnya, kemudian akan bertambah secara terus-menerus dan akan memberikan serial print karakter payload-nya 1. Misalkan udah 1 menit naik atau bertambah jadi 2 dan seterusnya tanpa henti. Kemudian kita masuk ke void reconnect print match address. Jadi fungsi dari print match address ini akan menampilkan hasil dari CL sama dengan match address. Lalu apabila klien in connect, maka serial print akan menampilkan ATTMP ting MQTT connection. Jika kliennya connect, maka akan menampilkan connect. Jika tidak, dia akan memanggil fungsi reconnect kembali connect dengan diberikan delay sebanyak 5 detik untuk reconnect. Kemudian kita masuk ke void setup. Ada pin mode yang berfungsi sebagai input pada soil moisture. Kemudian serial begin nya akan digunakan 115.200. Kemudian setup wifi nanti akan dipanggil dan print match address juga akan dipanggil. Kemudian kita masuk ke void loop. Terdapat logika jika klien tidak connect, lakukan reconnect kembali. Jika sudah reconnect kembali, kemudian akan masuk pada variabel value soil dengan tipe data konstanta integer. Lalu kita akan menampilkan nilai analog read-nya pada device pin. Lalu kita akan membuat variabel baru data soil dengan tipe data konstanta integer yang bernilai value soil. Kemudian kita akan merubah dari tipe data konstanta integer ke string dengan cara menggunakan tipe data string deklarasi soil pump yang akan diisi oleh konstanta integer. Itu jadi string device tweet-nya akan menjadi string, lalu data soil yang awalnya konstanta integer akan berubah menjadi string. Kemudian kita membuat data pump sebanyak 50 wadah dengan tipe data karakter. Lalu kita akan menaruh data soil pump yang tadi ke charge array data to pump sebanyak 50 wadah. Kemudian kita akan mempublishnya ke queue sensor di MRQ yang tadi sebanyak data to pump yaitu 50 wadah dan akan meloop kembali dan nilainya mengirim. Sekian dari saya.